Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 Matematika Kurikulum Merdeka, yakni mengenai bilangan berpangkat. Kalau kita punya perkalian semacam ini, berapa kali nih duanya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kita ingin mengalikan 2 sebanyak 10 kali. Kalau kita tulis semuanya tentunya akan menjadi capek ya. Jadi ini misalkan kalau kita ingin mengalikan sebanyak 10 kali, alih-alih kita menuliskannya semuanya 2 kali 2 kali 2 kali 2, kita akan menggunakan cara singkat untuk menuliskannya. Ini semua akan kita tuliskan sebagai 2 pangkat 10 ya. Bilangan yang ada di atas ini kita katakan sebagai pangkatnya, dan secara keseluruhan ini dikatakan sebagai bilangan berpangkat. Oke. Nah, berikutnya kita ingin melakukan aritmatika dari bilangan berpangkat ini. Katakanlah misalkan kita punya 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Nah, tadi kita artikan 3 pangkat 5 ini sebagai apa? Perkalian 3 sebanyak 5 kali. Itu 2, 3, 4, 5. Sedangkan 3 pangkat 2 adalah perkalian 3 sebanyak 2 kali. Nah, sekarang untuk mendapatkan ini semua, kita tinggal hitung saja ada berapa banyak angka 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini kita tuliskan sebagai 3 pangkat 7. Nah, si 7 ini bagaimana kita mendapatkannya dengan hanya melihat angka 5 dan 2 ini? Tentunya 7 ini adalah dari 5 ditambah 2. Kenapa di sini bisa ada penjumlahan? Karena tadinya mula-mula kita punya 5 buah angka 3 dan 2 buah angka 3. Sehingga secara keseluruhan kita punya 5 ditambah 2 angka 3. Sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 5 ditambah 2. Oke? Sehingga secara umum kalau kita punya bilangan A dipangkatkan dengan N dikali A dipangkatkan dengan N, ini hasilnya adalah A pangkat gimana tadi? Si pangkatnya kita jumlahkan, A pangkat M ditambah N. Nah, jadi kita coba satu lagi contoh. Misalkan kita punya negatif 7 pangkat 5 pangkat 4 ditambah negatif 7 pangkat 3. Bukan ditambah, maaf, dikali. Maka kita tidak perlu lagi menjabarkan seperti ini, akan tetapi kita langsung mempergunakan sifat ini ya. A-nya adalah sembarang bilangan dan tidak harus bilangan bulat. A-nya bisa bilangan pecahan misalkan. Jadi ini misalkan jadinya apa? Negatif 7. Kemudian si pangkatnya kita jumlahkan 4 ditambah 3, sehingga hasilnya adalah negatif 7 pangkat 7. Oke, satu lagi contoh misalkan 2/3 pangkat 10 dikali 2/3 pangkat 100 misalkan. Nah, hasilnya adalah 2/3 pangkat 10 ditambah 100, sehingga hasilnya adalah 2/3 pangkat 110. Begitu mudah saja kan?
Oke, berikutnya kita akan meninjau sifat yang lain dari bilangan berpangkat ini. Apa sifat yang lain? Perhatikan, misalkan kita punya 3 pangkat 4 kemudian dipangkatkan dengan 3. Nah sekarang kita anggap si 3 pangkat 4 ini sebagai satu bilangan, ya. Kita memikirkan dia sebagai satu kesatuan bilangan. Ingat, arti perpangkatan adalah kita mengalihkan si bilangan yang ada yang kita pangkatkan sebanyak pangkatnya. Berarti gini gimana? Berarti ini kita kalikan bilangan yang ada di dalam ini dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4, ya. Nah sekarang yang 3 pangkat 4 ini adalah perkalian 3 sebanyak 4 kali. Oke, ini kurungnya bisa kita hilangkan. Nah sekarang ketika kita mengalihkan dua bilangan ini, kita bisa menggunakan sifat yang sebelumnya. Kalau kita mengalihkan dua bilangan berpangkat yang basisnya itu angka yang di bawahnya ini, yang basisnya sama, maka tadi menurut sifat yang ini kita cukup menjumlahkan si pangkatnya saja. Berarti ini kalau kita kalikan dua buah saja dulu, yang ini hasilnya menjadi 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 4. Kemudian lakukan lagi, gunakan lagi sifat yang barusan, bilangan berpangkat basisnya sama, kita melakukan perkalian, berarti tinggal dijumlahkan pangkatnya. Ini menjadi 3 pangkat 12. Nah sekarang kita ingin melihat bagaimana kita mendapatkan 12 ini hanya dari informasi si 4 dan 3 ini. Kita lihat bahwa ketika kita menjabarkannya, kita memiliki 3 pangkat 4 sebanyak 3 kali. Berarti ketika kita berada pada tahap ini, untuk mendapatkan 3 pangkat 12 sama saja dengan kita menjumlahkan si 4 ini sebanyak 3 kali. Penjumlahan berulang 4 dengan dirinya sendiri sebagai 3 kali sama saja dengan 3 kali 4. Jadi dengan kata lain, kalau kita punya bentuk yang seperti ini langsung bisa kita dapatkan lewat 3, si kedua pangkatnya kita kalikan, karena tadi kita punya 4 sebanyak 3 kali, berarti 4 kali 3, 3 kali 4, ya, 3 pangkat 3 kali 4 gitu. Jadi secara umum kita punya sifat bahwa A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Ini ya, mudah saja. Oke, ini akan kita pergunakan sebagai sifat berikutnya. Contoh, misalkan apa? 5 pangkat 2 pangkat 11. Oke, berarti ini hasilnya adalah 5 pangkat dikalikan 2 dengan 11, 2 dikali 11 sama dengan 5 pangkat 22. Dan tidak apa-apa kita biarkan dalam bentuk seperti ini, karena mungkin kalau kita ubah menjadi bilangan tanpa pangkat, ini merupakan bilangan yang sangat besar. Jadi tidak apa-apa kita biarkan dia apa adanya seperti itu. Oke, kita akan tinjau sifat bilangan berpangkat selanjutnya. Misalkan kita punya perkalian 2 dikali Y. Saya yakin di kelas 7 Anda sudah belajar ini. Y itu bisa menggambarkan bilangan apa saja. Ini artinya 2Y itu sama aja dengan 2 dikali Y. Oke.
Misalkan 2Y dipangkatkan 3. Menurut arti bilangan berpangkat, ini artinya kita kalikan ekspresi yang ada di dalam ini seluruhnya, yaitu 2Y itu sendiri, kalikan dia dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Jadinya gimana? 2Y dikali 2Y dikali 2Y. Nah, sekarang kita bisa pilih untuk mengalikan angka 2 dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali terlebih dulu. Dan kita kalikan Y dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali juga. Nah, sekarang kita ubah ini menjadi bilangan berpangkat. Jadinya 2 pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Nah, sekarang kalau kita amati, apakah kita bisa mendapatkan hasil ini langsung dari ekspresi ini tanpa harus menjabarkannya terlebih dulu? Kita lihat bahwa ekspresi yang ini bisa kita dapatkan lewat 2-nya dipangkatkan 3, demikian juga dengan Y-nya dipangkatkan dengan 3. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa kalau kita punya ekspresi semacam berikut, AB dipangkatkan M, ini hasilnya A pangkat M dikali dengan B pangkat M, gitu ya. Oke, kita berikan contoh. Tulis ulang 3 dikali 5 pangkat 10. Maka menurut sifat ini bisa juga kita tuliskan sebagai 3 pangkat 10 dikali dengan 5 pangkat 10. Nah. Oke, kita akan lihat sifat berikutnya. Untuk sifat berikutnya, tinjau hal berikut. 3 pangkat 7, 5 aja deh biar nggak terlalu besar. 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Oke. Yang di atas artinya kita punya perkalian 3 dengan dirinya sendiri sebanyak berapa kali? 5 kali ya. Sedangkan yang di bawah kita punya perkalian 3 sebanyak 2 kali. Nah, kita bisa lakukan 3 bagi 3, berarti coret 1 buah 3-nya. Kemudian 3 dibagi 3 lagi, dicoret lagi 3-nya, sehingga yang tersisa adalah 3 pangkat 3 saja. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita mendapatkan si 3 pangkat 3 ini adalah dengan mencoret 2 buah angka 3. Kenapa bisa kita coret? Karena ada pembagian dengan 3 sebanyak 2 buah di bawahnya. Berarti ini hasil ini itu sama dengan kita tadinya punya 5 buah angka 3, kemudian kita kurangkan 2 buah angka 3-nya. Ini sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 2. Berarti kita bisa rumuskan bahwa untuk M lebih besar dari N, 3 A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, ini bisa kita sederhanakan menjadi A pangkat M dikurangi N. Oke, contoh 4 pangkat 20 dibagi 4 pangkat 11 sama dengan 4 pangkat 20 kurang 11 sama dengan 4 pangkat 9 ya. Oke. Nah, berikutnya, sementara kita belum punya arti apa maksud dari misalkan 2 pangkat 0 ya.
2 pangkat 0 ini nggak ada artinya, karena tadi kita memberikan arti kepada bilangan berpangkat ketika pangkatnya merupakan bilangan bulat positif. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa memberikan makna kepada perpangkatan dengan bilangan 0? Nah, untuk memberikan makna terhadap perpangkatan dengan bilangan 0, kita bilang bahwa kita menginginkan sifat ini itu berlaku bukan hanya ketika M-nya lebih besar dari N, tapi ketika M dan N-nya sembarang bilangan bulat. Nah, khususnya ketika M sama dengan N, untuk M sama dengan N, A pangkat M dibagi dengan A pangkat M, ini menjadi A pangkat M dikurangi M sama dengan A pangkat 0. Nah, akan tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, kalau kita punya suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang sama, hasilnya apa? Hasilnya 1. Dengan demikian, kita akan tafsirkan, kita akan beri arti bahwa A pangkat 0 itu artinya sama dengan 1. Nah, jadi kita tuliskan A pangkat 0 artinya dia sama dengan 1. Oke. Nah, serupa dengan tadi, kita juga sementara belum punya arti apa maksudnya misalkan 2 di pangkat minus 5 ya. Yang kita tahu adalah 2 pangkat 5, yakni mengalikan 2 sebanyak 5 kali. 2 pangkat negatif 5 itu mau kita beri arti apa? Nah, ini si 2 pangkat 5 ini kan bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 0 dikurangi 5. Dan menurut arti yang ini, yang ini 2 atau A pangkat M kurang N itu sama dengan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 0 dibagi dengan 2 pangkat 5. Nah, tapi 2 pangkat 0 sama dengan 1, karena untuk A-nya berapapun, kalau kita pangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Jadi ini sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Berarti selanjutnya, setiap kali kita melihat ekspresi begini, 2 pangkat bilangan negatif, ini kita artikan sebagai 1 per 2 pangkat 5. Begitu ya. Berarti secara umum A pangkat negatif N itu artinya adalah 1 per A dipangkatkan dengan N. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat contoh terakhir. Sederhanakan misalkan apa? 2x kuadrat pangkat 3 y pangkat 5 dibagi dengan 4 kuadrat x pangkat 3 y misalkan ya. Oke. Kita akan menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari tadi. Pertama, misalkan ini kita tuliskan sebagai ini perkalian kemudian dipangkatkan 3. Jadi masing-masingnya kita pangkatkan 3. 2 pangkat 3 x kuadrat dipangkatkan 3 y pangkat 5 dibagi dengan. Nah, ini kalau ingin bentuknya perpangkatan dengan 2, kita ingat bahwa 4 itu adalah 2 pangkat 2 ya. Jadi ini bisa dituliskan sebagai 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 2 x pangkat 3 kemudian y ya. Kita akan coba pisahkan yang basisnya 2
akan kita pisahkan tersendiri, yang basisnya X kita pisahkan tersendiri, yang basisnya Y kita pisahkan. Ini menjadi 2 pangkat 3 dibagi dengan, ingat menggunakan sifat yang tadi, A pangkat M dipangkatkan dengan N, si kedua perpangkatnya dikalikan. 2 pangkat 4 dikali dengan X pangkat 2 kali 3 dibagi dengan X dikali dengan Y pangkat 5 dibagi dengan Y. Oke, sementara kita tulis ulang saja, tidak kita sederhanakan. Nah, sekarang ini bilangan berpangkat yang basisnya sama, berarti kita tinggal kurangkan saja. 2 pangkat 3 kurang 4 dikali, ini titik itu mewakili perkalian ya, dikali dengan X pangkat 6 dikurang 1. Kalau kita tuliskan X saja, ini artinya X pangkat 1, berarti X pangkat 6 kurang 1 dikali Y pangkat, oh ini sorry, saya salah menyalin, ini X pangkat 3 harusnya, Y pangkat 5 ini kurang 3, maaf. Oke, berarti ini sama dengan 2 pangkat negatif 1 X pangkat 3 Y pangkat 4. Nah, jika mau, ini kita tulis ulang sebagai 1/2. 1/2 X pangkat 3 Y pangkat 4. Begitu ya. Oke, mungkin demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap selalu